Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mayora SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, bidang studi bimbingan dan konseling. Dengan nomor induk mahasiswa 2024 000 11978. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal di SMP Islam Rodotul Falah kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Sebelum kegiatan kita mulai, kita berdoa lebih dulu ya. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwarta binuri samsika wa qamadika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, Ibu cek absen dulu ya. Silakan angkat tangannya. Alfarafi, Arsya, Chandra, Dharma, Dinda, Faris, Fitria, Friska, Gesya, Email, Mawar, Nada, Nelly, Ningrum, Novita, Olivia, Sabrina, Selvia. Hadir semua ya hari ini ya? Oke. Kok kayaknya sepi-sepi gitu sih? Kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Biar suasana kelasnya itu ceria. Ayo dong semangat. Kok lemes belum sarapan? Oke. Ice breakingnya adalah tepuk beat one. Yang biasanya Ibu kasih itu loh di kelas. Sudah tahu kan? Pokoknya semangat ya. Everybody beat one. Beat one. Beat two. Beat two. Beat three. Beat three. Tuh salah tuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Nelly, tasnya bisa ditaruh. Ya. Baik anak-anak. Kalian kan sekarang sudah kelas 9. Ya, bentar lagi lulus. Kira-kira setelah lulus SMP ini kalian mau lanjut kemana sih? Masih bingung? Pilihannya ada apa aja emangnya? SMA, SMK, apa lagi? MAN. Banyak ya pilihannya ya. Jadi kalian masih bingung. Oke, pas banget nih. Jadi hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan tema menentukan sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Jadi kegiatannya adalah nanti akan Ibu tampilkan materi di depan. Silakan kalian simak, siapkan buku dan penanya, tulis poin-poin yang penting. Dan nanti juga ada kegiatan diskusi. Gimana? Kalian udah siap? Siap ya? Oke, langsung aja ya.
Oke, sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Baik, sekolah lanjutan itu ada 3 di sini yang mau Ibu sampaikan. Yang pertama adalah SMA, apa? SMA? Sekolah menengah atas. Kalau SMK? Kalau MA? Iya, benar. Itu udah pada paham ya? Oke, jadi apa sih perbedaannya dari SMA, SMK maupun MA? Kita bahas dulu yang SMA atau sekolah menengah atas. Jadi secara kurikulum di SMA itu banyak teorinya. Jadi banyak ilmu-ilmu pengetahuan umum. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan berpikir. Jadi yang mana di SMA itu kan tadi banyak teori-teori, sehingga kan membuat kalian lebih banyak tahu, banyak pengetahuan ilmu akademik. Kemudian yang keempat, memfasilitasi siswa ke jenjang yang lebih tinggi. Di mana itu jenjang yang lebih tinggi? Atas langit? Di mana? Di bangku perkuliahan atau sarjana. Jadi di SMA ini kan kalian tadi dibekali teori atau ilmu pengetahuan secara umum, ya kan? Jadi sehingganya nanti harapan dari sekolah SMA ini kalian bisa melanjutkan ke kuliah, intinya gitu. Selanjutnya adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi kurikulum yang ada di SMK itu menekankan pada keterampilan. Keterampilan apa? Di SMK. Ayo. Di SMK itu kan nih ya, fokus pendidikannya vokasional atau kejuruan. Kejuruan. Ada yang tahu kejuruan di SMK apa saja jurusannya? TBSM. Ya, sekarang namanya TJKT. Apalagi akuntansi. Banyak kan? Jadi di sana itu fokusnya tentang kejuruan atau keterampilan. Nah, tujuan pendidikannya itu siap kerja. Kalau yang SMA tadi, tujuan pendidikannya kemana? Kuliah untuk melanjutkan pengetahuan selanjutnya. Kalau ini tuh tujuannya siap kerja. Kenapa? Karena apa? Karena di SMK tadi dapat ilmu keterampilan. Jadi harapannya setelah lulus dari SMK bisa langsung kerja. Nah, lihat di sini. Pembelajarannya lebih banyak praktik. Jadi di sana lebih banyak praktik. Misalnya TBSM, berarti dia pelajarannya tentang praktek sepeda motor atau teknik mesin-mesin lainnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah MA atau yang dibilang Nada tadi, MAN. Kalau MAN itu Madrasah Aliyah Negeri. MA untuk kurikulumnya itu sebenarnya hampir sama dengan SMA. Jadi pengetahuannya umum. Dan fokus pendidikannya itu ada agamanya. Itulah bedanya MA dengan SMA dan juga SMK. Di sini banyak ilmu agamanya. Kemudian tujuan pendidikannya itu ke jenjang yang lebih tinggi, sama seperti SMA tadi ya. Pembelajaran umumnya 50%, pendalaman agamanya 50%. Seimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Nah, sebelum dilanjutkan ke tips memilih sekolah ini, Ibu mau jelaskan. Di SMA itu biasanya ada jurusan ya anak-anak. Jurusan apa biasanya? IPA, IPS. Terus satu lagi bahasa. Kalau di SMK yang tadi disebutkan. SMA sama saja ya. Oke, Ibu lanjutkan tips memilih sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Ada yang punya tips nggak? Caranya gimana sih? Apakah ikut-ikutan temen biar happy? Apakah pilih sekolah yang elit biar apa? Biar keren? Atau apa? Apa tipsnya? Belum tahu? Belum. Baik, yang pertama, Ibu kasih tahu sama kalian.
Yang pertama adalah menyesuaikan dengan minat. Kalian harus tahu minat diri kalian itu apa. Kalau kalian minat di bidang matematika, IPA, berarti jalurnya kemana tuh? SMA. Terus kalau kalian misalnya suka di bidang otomotif, kayak gitu kemana larinya? SMK. Kalau kalian yang minatnya itu dengan hal-hal keagamaan, MA. Kemudian yang kedua adalah kenali konsep sekolahnya. Maksudnya apa tuh? Konsep sekolahnya. Jadi kalau kita mau milih sekolah, kita harus tahu sekolahnya. Minimal kita tahu dulu alamatnya di mana, gedungnya seperti apa, terus di sana tuh belajarnya sistemnya seperti apa, ya kan? Apakah ada program unggulan-unggulan di sana? Itu sangat penting, ya. Jadi bukan asal-asalan. Kemudian yang ketiga, tentukan tujuan masa depan. Nah, ini nih kebanyakan dari anak-anak ibu itu milih sekolah itu masih ikut-ikutan teman. Kenapa sih? Bukan teman kamu kan yang bayarin? Bukan. Dan cita-cita kamu sama teman kamu itu pasti berbeda. Tujuan masa depan kamu itu pasti berbeda. Meskipun sekarang bestie, tapi yang namanya bestie, ya bestie. Kalau bisa diskusinya harus secara positif. Kamu emang maunya jadi apa sih? Kamu mau jadi apa sih? Ya terpisah nggak apa-apa, yang penting komunikasinya masih baik. Jadi kalian harus menentukan tujuan masa depan kalian, cita-cita. Kalau misalnya cita-citanya jadi dokter atau jadi perawat, kira-kira menurut kalian lebih pas yang mana? Ayo. Ada yang SMA. Kenapa? Karena apa? Karena ada IPA katanya. Bagus. Ada IPA. Setelah IPA, dia ngambil jurusan IPA, lulus itu kuliah. Ngambilnya ya, pendidikan dokter atau perawat itu tadi. Bisa nggak kalau misalnya dia sekolah SMK aja? Di mana? SMK-nya ngambil jurusan apa? Pintar. Perawat. SMK kesehatan. Jadi di situ dia juga dibekali keterampilan dasar. Yang tadinya anak SMA keterampilannya pas ngasihnya pas kuliah, dia udah dapat duluan di SMA-nya. Yang latihan nyuntiknya dari SMA nih, yang tadi yang kuliah belajarnya di perkuliahan cara nyuntiknya, tapi dia sudah dapat teorinya dari SMA. Ini yang SMA. Gitu. Tapi SMK juga dapat teori juga di SMK-nya. Kemudian selanjutnya berdiskusi dengan orang penting nggak? Kenapa? Karena orang tua itu yang membiayai sekolah kita. Apakah orang tua berharap tentang masa depan kalian? Adakah orang tua kalian yang terserah deh mau ngambil apa aja, yang penting sekolah? Ada? Yakin? Adakah orang tuanya yang mengarahkan, Alfa, kamu besok harus jadi polisi? Adakah yang seperti itu? Orang tua Alfa gimana? Terserah. Terserah. Enak dong kalau terserah. Berarti kita nggak nego-nego lagi nih, udah nggak ngeyel-ngeyel lagi nih. Orang tua itu pasti ingin yang terbaik dengan anaknya. Tapi kalian sebagai anak juga punya hak untuk menyampaikan keinginan kalian untuk masa depan. Karena yang ngejalanin masa depanmu bukan orang tuamu, tapi kita, diri kita sendiri. Misalnya nih orang tua minta Alfa Raffi nih jadi dokter misalnya. Tapi Raffi nggak maunya jadi polisi. Bu, pokoknya aku mau jadi polisi. Aku nggak ada minat sama sekali sama pelajaran IPA. Aku mumet nih, pusing. Ya IPA apa ini bentuk-bentuk organ-organ. Nggak sanggup aku melihat organ-organ ini. Jadi kan dia nggak ada minat ketertarikan di bidang itu. Dia sukanya di polisi tadi. Dia kalau polisi apa biasanya? Olahraganya bagus, staminanya oke. Dia ikut silat-silat itu, pokoknya ilmu kekuatan badannya dia itu bagus. Jadi wajar kan minatnya sesuai sama masa depan dia. Kira-kira Raffi ini bisa nggak nego sama emaknya?
Bisa lah, dengan cara apa? Ngeyel, ngotot. Dengan cara apa? Ya namanya berdiskusi itu baik-baik. Misalnya, Bu, saya tuh minatnya begini loh, begini. Pasti nanti orang tua akan paham. Gak mungkin memberatkan kalian untuk memilih yang gak kalian senengin. Karena akan berdampak dengan diri kalian. Belajarnya akan males. Kalau Raffi pengennya tadi kemana polisi, kok dimasukin ke dokter? Ya dia bakal males. Ya kan? Sekolahnya bakal males-malesan. Kuliahnya sekedar kuliah pulang. Gak tahu lulus apa enggaknya kan? Yang kasihan siapa? Orang tua yang membiayain. Kemudian yang lanjut, mencari tahu profil sekolah. Ini hampir sama yang tadi ya, sama yang nomor 1. Jadi kalian harus paham profil sekolahnya seperti apa. Nggak cuma bagus mentereng gedungnya, tapi yang lebih penting itu lingkungan dalamnya. Artinya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian bandingkan dengan beberapa pilihan. Nah, ketika kalian memilih sekolah, itu minimal kalian harus punya pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Kita punya pilihan. Misalnya maunya ke SMA. SMA ini, SMA itu, dan itu. Kira-kira bagus yang mana sih dari sekian ini? Cari tahunya gimana sih? Cara mencari tahu itu bagus atau enggaknya gimana? Gedungnya aja. Kalian pasti baru lihat tuh gedungnya ya nggak sih? Kalian tuh pasti yang pertama kali dilihat sekolah gedungnya. Sebenarnya kalian bisa lihat dari nih yang bawah, kualitas lulusannya. Kalian lihat, kira-kira lulusan sana itu banyak yang kerja atau nganggur. Tapi sebenarnya itu kembali lagi ke diri masing-masing. Cuman alangkah lebih baik ketika memang dia niatnya tadi sekolah sesuai dengan minatnya, insya Allah tidak akan menciptakan hal-hal yang pengangguran kayak gitu, nggak ada. Jadi dilihat lulusannya bagus atau enggak, sesuai atau enggak. Kemudian boleh nggak survei ke sekolah nih? Survei ke sekolah. Boleh nggak? Boleh. Datang aja main, tapi jangan nyolong. Jadi main, kalian lihat, oh ini ada lab IPA. Tapi jangan jangan pas lagi sekolah rame kayak gitu. Main-main aja, tapi nggak boleh ya kalau ada pagernya, nggak boleh ya. Oh berarti gini deh, takut disangkanya mau ngapa-ngapain, cari di media sosial. Karena sekarang sudah zamannya seperti itu. Kalian kalau mau lihat sekolahan profilnya itu ada di Instagramnya, TikToknya. Jadi semuanya sudah bisa diakses di situ. Nggak perlu lagi mengendap-endap masuk ke sekolahan kan? Nggak ya. Oke, sepertinya sudah selesai ya materinya. Jadi ini ada quotes ya atau kata-kata. Jika di depanmu membuatmu takut dan yang di belakang membuat luka, oh keren kan nih? Lihatlah ke atas. Allah tak pernah gagal menolongmu dalam setiap ujian. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk materi hari ini. Oke, jadi udah paham ya? Ada yang ditanyakan nggak coba? Oke, silahkan. Pertanyaan yang bagus dari Nada, tepuk tangan. Bisa nggak sih Bu, lulus SMK itu tuh kuliah? Karena kan biasanya yang SMA kuliah gitu kan ya? Bisa. Ya kenapa bisa? Ya semua sekolahan itu, baik SMA, MA, dan SMK, semuanya itu bisa lanjut ke kuliah. Seperti yang Ibu contohkan tadi, Nada. Kalau misalnya perawat sekolahnya di SMK Kesehatan, bisa lanjut ambil perawatan atau dokter dan sebagainya. Jadi mau sekolah di mana aja, yang penting kita harus tahu minat kita dulu. Ada lagi? Kalau nggak ada yang nanya nih. Ya, siap ya. Sabrina coba. Oh, Ibu yang nanya ya. Ibu yang nanya ya. Oke, Sabrina, Ibu mau tanya, apa sih bedanya SMK dengan SMA? Kalau SMA itu banyak teorinya. Banyak teorinya. Sedangkan kalau SMK itu tentang keterampilan kejuruan.
Kalau SMK lebih banyak keterampilan kejuruan. Benar atau salah? Benar. Kasih aplaus. Oke, sepertinya kalian sudah banyak paham. Sekarang sesuai kesepakatan kita bagi kelompok. Ibu akan bagikan. Nanti setelah selesai diskusi, dipaparkan jawabannya ya. Ini masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu beri waktu, mana jamnya? 10 menit dari sekarang. Ditulis ya nama kelompoknya. Ditulis. Siapa yang mau nulis rapi? Ada. Ini siapa yang nulis? Rizka. Tulis nama kelompoknya di atas. Ini kan ada nama. Oh, sini aja. Nama kelompok. Iya, ditulis namanya. Kerjakan cara berdiskusi ya. Jangan aja diem-diem nih yang lain nih. Ikut berpikir. Kalaupun sudah belum ada 10 menit juga nggak apa-apa. Chandra udah berpikir belum? Geser loh, Chan. Iya. Nomor berapa? Nomor 3, Bu. Oh, ada yang 3. Dibagi aja biar cepat. Jadi, Nelin nomor 1. Dibagi aja ya. Nomornya per nomor itu dibagi biar lebih cepat ngerjainnya ya. Sudah? Sudah, oke. Urutan ya dari kelompok 1, silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Bacakan dengan keras. Silakan berdiri. Saya Sabina Maulida dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Boleh. Dibaca ya tadi kasusnya dibaca. Andi adalah siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan lulus dari SMP.
Ia termasuk anak yang rajin belajar dan sering menjadi juara kelas. Ia suka pelajaran IPA dan bercita-cita menjadi dokter. Di rumah, orang tua Andi berharap Andi bisa melanjutkan pendidikan yang bagus agar bisa kuliah di universitas terkenal. Namun, teman dekat Andi banyak yang memilih SMK karena ingin cepat kerja dan membantu keluarga. Andi sempat bingung, tetapi ia juga tidak ingin cita-citanya jadi dokter gagal hanya karena salah memilih sekolah lanjutan. Oke, pertanyaannya? Apa perbedaan utama antara SMA dan SMK? Ya, apa dari kelompok kalian? SMA belajar pelajaran umum seperti IPA dan matematika. Cocok untuk yang mau kuliah. Ya. SMK lebih banyak praktek, cocok untuk yang ingin cepat kerja. Oke, pertanyaan kedua. Jika ingin menjadi dokter, sekolah mana yang paling cocok dipilih Andi? Jelaskan alasannya. SMA, karena kalau mau jadi dokter harus kuliah dulu di universitas. Di SMA, Andi bisa belajar biologi dan kimia yang dibutuhkan untuk masuk kuliah kedokteran. Oke, pertanyaan ketiga. Apa saja keuntungan jika Andi masuk ke SMA? Bisa lanjut kuliah. Pelajaran SMA membantu persiapan masuk fakultas kedokteran. Andi bisa tetap belajar sesuai cita-citanya. Oke, keempat. Menurut kalian, apakah pendapat teman-teman Andi harus langsung diikuti? Kenapa? Tidak harus, karena cita-cita Andi berbeda. Semuanya mau cepat kerja. Andi ingin menjadi dokter, jadi pilihannya beda. Oke, pertanyaan terakhir. Jika kamu jadi Andi, apakah kamu akan memilih SMA atau SMK? Jelaskan pilihanmu. Pilih SMA, karena mau kuliah dan jadi dokter. SMA lebih cocok untuk yang punya cita-cita kuliah. Oke, beri tepuk tangan untuk Sabrina. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Andi adalah siswa kelas 9 yang senang praktek, tapi dia tidak terlalu suka pelajaran baru seperti matematika dan IPA. Dia suka memproduksi barang-barang elektronik di rumah dan bercita-cita belajar teknik komputer atau membuka usaha kreatif sendiri. Orang tua Andi mendukung keinginannya dan menyarankan agar Andi memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuannya. Beberapa guru juga melihat dari profesi menonjol dalam pelajaran karya teknologi. Saat ini, Andi sedang menggunakan untuk melanjut ke SMK jurusan teknik komputer dan pembelajaran. Pertanyaannya? Apa perbedaan antara SMK dan Ya. SMA adalah pelajaran umum dan teori. Cocok untuk yang mau kuliah. SMK lebih banyak praktek, cocok untuk yang ingin cepat kerja. Kedua. Jadi ini menjadi teknik komputer atau perusahaan teknik kelas. Jawabannya SMK karena lagi langsung bisa berpraktek di jurusan teknologi. Nah, pertanyaan ketiga. Oke, keempat. Baik, pertanyaan terakhir. Oke, jawaban bagus. Berikan tepuk tangan buat email. Oke, kelompok yang terakhir ya, kelompok 3.
Nabila ingin belajar lebih dalam tentang ilmu agama, tapi juga tetap bisa belajar pelajaran umum seperti matematika dan bahasa Inggris. Orang tuanya mendukung jika Nabila ini melanjutkan ke madrasah aliyah MA, karena di MA bisa belajar ilmu agama dan ilmu secara singkat. Namun beberapa temannya bilang kalau MA itu cuma cocok untuk yang mau belajar ustaz atau ustazah. Nabila jadi bingung memilih. Oke, pertanyaan nomor 1. Apa perbedaan antara MA, SMA, dan SMK? Jawabannya, SMA belajar pelajaran umum, cocok untuk yang mau kuliah. SMK fokus pada praktek kerja, cocok untuk yang mau cepat kerja. MA gabungan antara pelajaran umum dan agama, cocok untuk yang ingin kuliah dan memperdalam ilmu agama. Kedua. Jika Nabila ingin jadi guru agama, apakah MA cocok? Jelaskan. Dan sangat cocok. Di MA Nabila bisa belajar ilmu agama lebih dalam seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. MA juga tetap mempelajari pelajaran umum seperti di SMA. 3. Apa saja kelebihan jika Nabila masuk MA? Bisa memperkuat ilmu agama dan akhlak. Bisa kuliah seperti lulusan SMA, cocok untuk yang ingin bekerja di bidang keagamaan. Belajarnya seimbang antara ilmu dunia dan akhirat. 4. Apakah lulusan MA bisa kuliah seperti lulusan SMA? Jelaskan. Bisa. Lulus MA bisa kuliah di universitas umum atau universitas Islam seperti UIN. Mereka juga bisa ikut ujian masuk perguruan tinggi seperti lulusan SMA. Pertanyaan terakhir. Jika kamu jadi Nabila, apakah kamu akan memilih MA, SMA, atau SMK? Jelaskan alasannya. Pilih MA karena Nabila ingin jadi guru agama. Di MA bisa belajar agama lebih dalam dan tetap bisa kuliah. MA cocok untuk cita-citanya dan sesuai dengan minatnya. Oke, terima kasih atas jawabannya, keren sekali. Baik anak-anak, setelah mendengarkan penyampaian hasil diskusi teman-teman kalian dari studi kasus yang ada, kasusnya Andi, kasusnya Randy, dan kasusnya siapa tadi? Nabila. Jadi pada intinya adalah ketika menentukan sekolah lanjutan yang tadi Ibu jelaskan harus disesuaikan dengan minat dan potensi kita. Meskipun ada kebingungan antara orang tua dan kalian, tetap harus berdiskusi. Baik. Oke, ini Ibu bagikan lembar kerja untuk masing-masing ya. Silakan diisi ya. Diisi masing-masing. Kurang nggak? Cara untuk mengisinya diberi tanda centang. Dibaca terlebih dahulu dengan teliti. Kurang 1. Sudah? Sudah? Kurang? Silakan diisi ya. Yang kurang paham bisa ditanyakan. Gantian aja. Ada 3 lembar ya yang kalian pegang ya. Ada kepuasan peserta didik terhadap pelayanan bimbingan. Coba dicek. Ada lembar kerja peserta didik. Ada instrumen evaluasi hasil. Sudah, Brin?
Ada yang bingung nggak? Nggak ada. Centang aja nih. Dibaca terus dicentang yang sesuai dengan diri kalian. Dua menit lagi ya. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan selfie di koordinir satu kelompok, di koordinir satu-satu, kumpulkan ke depan. Sama yang tadi ya, lembar yang tadi kasusnya juga. Ayo kelompok yang lain yang sudah dikumpulkan ya. Kelompok 3 belum? Sini. Oke, jadi kita simpulkan ya. Pertemuan hari ini yang tadi kita bahas adalah apa tadi? Menentukan sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Yang harus sesuai dengan minat kita atau potensi kita. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian, aktif dalam kegiatan, keaktifan kalian. Dan gimana nih setelah mengikuti layanan bimbingan dengan Ibu? Senang. Terus apa lagi? Nyaman. Makin ada informasi gitu nggak? Ya, artinya ilmunya bertambah ya. Oke. Jadi untuk minggu depan Ibu sampaikan kita akan ada bimbingan lagi. Dan untuk yang belum paham atau ingin menggali lebih dalam informasi tentang sekolah lanjutan, bisa konsultasi secara pribadi dengan Ibu ya. Oke. Dah. Ada yang tanya lagi nggak? Oke. Karena kegiatannya berjalan dengan lancar, Ibu mau kasih hadiah sama kalian, yaitu tepuk wow. Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Tepuk tangan. Oke, karena waktunya sudah selesai, silakan kita tutup doa. Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Oke, baik Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.